Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Pratama, mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Sultan Agung Tirtayasa semester 6. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait dengan proposal penelitian. Sebelumnya, mohon izin dan yang terhormat kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Kemudian yang kedua, yang terhormat juga kepada penguji 1 dan juga penguji 2 yang telah berada di tengah-tengah kita dan telah mengorbankan waktunya untuk menguji dan membimbing saya. Baik, proposal penelitian yang kali ini saya teliti dan yang saya ajukan berjudul Pengaruh Saham Syariah dan Sukuk Korporasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan inflasi sebagai variabel intervening. Yang saya lakukan yaitu studi kasusnya pada tahun 2019 dan tahun 2000 sampai tahun 2023. Nah, bab 1 pendahuluan latar belakang yang coba saya ajukan terkait dengan penelitian kali ini, yaitu di sini saya coba menggarisbawahi bahwasanya perekonomian itu adalah indikator pokok untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat menurut Safi Triana tahun 2021. Nah, negara ini akan dinilai sebagai negara yang baik, yang makmur, kemudian juga sejahtera apabila memiliki sistem perekonomian yang baik, cukup, adil. Ketika misalkan negara tersebut itu tidak memiliki perekonomian yang baik, itu berarti artinya sebaliknya, negara itu tidak makmur, tidak sejahtera, dan tidak adil bagi rakyat-rakyatnya. Dalam hal ini, kita perlu melihat bahwasanya perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun itu tidak pernah mengalami kemajuan dan pertumbuhan secara persentasenya seperti negara maju. Hari ini persentase negara maju yaitu sekitar 7%. Tapi jika kita lihat perekonomian Indonesia saat ini itu masih stagnan di angka 5%, kadang turun, kadang naik di angka 5%. Tapi kita tidak pernah persentasenya itu seperti negara maju sekitar 7%. Perekonomian Indonesia itu selalu mengalami stagnanisasi dan bahkan mengalami penurunan yang sangat drastis. Permasalahan mengenai pertumbuhan ekonomi ini merupakan masalah serius dan berkepanjangan yang perlu dipupuk bersama dan perlu disinergikan antara mahasiswa, kemudian juga masyarakat, dan juga pemerintahan. Itu penjelasan di atas dapat dibuktikan oleh grafik yang disajikan oleh penulis sebagai berikut. Nah, di sini penulis menyajikan terkait dengan grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan di angka 5% dan bahkan ketika COVID-19 itu turun sampai minus, kemudian naik lagi di angka 3. Kita tidak pernah seperti negara maju yang sekitar 7%. Nah, kemudian pemerintah wajib melek pada sektor pasar modal. Kenapa? Karena dalam hal ini, pasar modal memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut Asyar tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan secara perlahan dengan bergerak melalui sektor investasi. Investasi tidak saja meningkatkan faktor produksi atau pertumbuhan ekonomi, namun juga membentuk pundi-pundi rupiah bagi masyarakat. Beberapa sektor keuangan yang dapat dijadikan sebagai investasi salah satunya adalah saham syariah. Saham dalam hal ini memiliki pengaruh besar, khususnya saham syariah, terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikatakan oleh Sabili pada tahun 2022. Selain daripada itu, penelitian yang dilakukan oleh Julia dan juga Diana mendapatkan sebuah hasil penelitian bahwasanya saham syariah dan sukuk berperan dalam mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi nasional secara positif. Kemudian juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurjana, mendapatkan sebuah penelitian bahwa secara parsial dan simultan saham syariah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Penulis memilih saham ISI sebagai nilai indeks yang akan nantinya diuji. Kemudian juga saham pada ISI ini sudah memiliki regulasi dan juga terscreening sesuai dengan standar syariah dengan likuiditas tertinggi dalam Bursa Efek Indonesia. Penulis mencoba menyajikan grafik nilai indeks saham syariah berikut ini. Nah, berikut adalah nilai indeks pertumbuhan saham syariah. Dalam hal ini, upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah tentunya tidak hanya berfokus kepada satu sisi. Gitu. Setiap sisi harus sama-sama didongkrak. Perkembangan instrumen pasar modal syariah juga terus mengalami pertumbuhan secara signifikan setiap tahunnya, terlebih dengan berbagai kehadiran instrumen pasar modal yang lain, yaitu seperti sukuk. Sukuk merupakan salah satu investasi yang dapat berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikatakan oleh Ardi pada tahun 2018. Realitas yang ditemukan di pasar investasi memperlihatkan dengan jelas betapa responsifnya pasar investasi terhadap penerbitan sukuk. Ini diindikasikan dengan langsung ludesnya sukuk di pasar investasi. Nah, berikut adalah nilai outstanding sukuk korporasi pada triliun rupiah. Nah, inflasi juga menjadi variabel yang sangat mempengaruhi bagi pertumbuhan ekonomi, saham syariah dan juga sukuk korporasi. Karena hal tersebut bisa mengukur dan melihat kondisi perekonomian negara, yaitu dengan memahami indikator ekonomi makro, salah satunya yaitu inflasi. Inflasi menurut Ardiansah, peristiwa ekonomi yang kerap timbul walaupun kita tidak menghendakinya. Adapun grafik nilai laju inflasi di Indonesia yaitu sebagai berikut. Terlihat bahwasanya laju inflasi sangat fluktuatif karena berbagai kondisi di global dan juga di negara Indonesia. Dengan gambaran umum yang coba penulis sajikan di atas, perlu kiranya peneliti memberikan fenomena masalah yang terjadi pada penelitian kali ini, yaitu berdasarkan teori Harold Domar menyatakan bahwa pembentukan modal atau investasi itu merupakan faktor utama tercapainya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori yang diungkapkan di atas, mengartikan bahwa semakin tinggi dan bertumbuhnya suatu investasi, artinya pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Dalam penelitian kali ini, peneliti mendapat sebuah masalah, bahwa implementasi tidak sesuai dengan teori yang ada. Sukuk korporasi pada tahun 2019 dan sampai tahun 2023 itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Seharusnya jika mengacu pada teori tersebut, pertumbuhan ekonomi juga meningkat secara signifikan, tidak mengalami fluktuasi. Tetapi dalam penelitian kali ini, malah justru terjadi fluktuasi, bahkan penurunan sampai di angka minus. Selain daripada itu, berdasarkan artikel yang diunggah oleh Kusnandar dalam web berita databukskatadata.co.id, Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tetapi jika kita melihat lebih dalam, justru negara Indonesia secara pertumbuhan ekonomi nasional masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Dalam hal ini perlu kita garis bawahi bersama bahwa perekonomian dari tahun ke tahun itu tidak pernah mengalami kemajuan dan pertumbuhan sekitar 7% seperti yang diinginkan, yaitu negara maju. Perekonomian Indonesia selalu mengalami stagnan dan bahkan mengalami penurunan yang sangat drastis. Berdasarkan hasil analisis peneliti dalam melakukan studi dokumentasi peneliti mendapatkan sebuah kesenjangan dalam penelitian atau riset gap, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Widodo 2018 memberikan kesimpulan bahwa variabel saham syariah memiliki pengaruh positif terhadap PDB. Kemudian juga dilakukan oleh Visi dan Budiman bahwasanya saham syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi dalam hal ini berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Siregar 2019 terkait dengan indeks saham syariah yang menyatakan bahwa secara parsial saham tidak berpengaruh terhadap produk domestik bruto. Kemudian hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Al-Islami tahun 2023 bahwasanya saham syariah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan dalam variabel sukuk korporasi,
penelitian yang dilakukan oleh Faiza 2018 mendapat. Baik, kita lanjut. Nah, dalam hal ini variabel suku korporasi riset base-nya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Faiza mendapatkan sebuah hasil bahwasanya investasi suku korporasi itu berpengaruh positif terhadap PDB. Selain daripada itu, penelitian yang dilakukan oleh Wijiantoro menyatakan bahwa variabel suku korporasi berpengaruh terhadap struktur ekonomi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani ternyata mencoba membantah penelitian tersebut, yaitu bahwasanya suku tidak memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi, dan penelitian yang dilakukan oleh Anika Gustin menyatakan bahwa perkembangan obligasi syariah atau sukuk berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia secara ASEAN banyak diapresiasi oleh negara tetangga. Tetapi jika kita melihat permasalahan mengenai pertumbuhan ekonomi secara nasional, perlu dilakukan perbaikan dan evaluasi, dan juga langkah yang matang untuk dapat tumbuh stabil setiap tahunnya. Sehingga dengan adanya fenomena tersebut yang dijadikan sebagai urgensi dari penelitian ini, tidak hanya itu, berbagai penelitian yang disajikan oleh penulis menandakan bahwa topik penelitian mengenai variabel yang diambil oleh penulis belum teruji secara konsisten dan konkret pengaruhnya. Kemudian juga seiring dengan perkembangannya zaman, itu sangat berbeda karena keadaan di zaman tersebut artinya bahwa penelitian-penelitian terdahulu harus tetap teruji secara konsisten terkait dengan pembaruan dan pada zamannya. Dalam penelitian ini, inflasi dijadikan sebagai variabel intervening karena penulis ingin mengetahui seberapa besar inflasi mempengaruhi variabel yang lain yang kemudian memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Bagaimana akhirnya jika adanya inflasi, itu justru bukan untuk memecahkan masalah dari variabel dependen terhadap variabel independen. Dengan adanya penelitian tersebut dalam penelitian ini, akan menguji secara mendalam bagaimana pengaruh suku korporasi dan saham syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan inflasi sebagai variabel intervening. Nah, rumusan masalah yang coba diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut. Bagaimana pengaruh saham syariah terhadap inflasi, bagaimana pengaruh suku korporasi terhadap inflasi, bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, bagaimana pengaruh saham syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui inflasi sebagai variabel intervening, dan bagaimana pengaruh suku korporasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui inflasi sebagai variabel intervening. Nah, kemudian masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Ekonomi Islam atau al-iqtisad al-islami merupakan sebuah pengetahuan sistem ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan dalam hal ini ada ayat yang menjelaskan terkait dengan hal tersebut. Kemudian menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan makmur masyarakatnya meningkat. Gitu. Kemudian pengertian terkait dengan variabel saham yaitu surat bukti kepemilikan bagian modal dari perusahaan yang memberi hak atas pembelian saham untuk menanamkan modal yang ditanamkan. Nah, saham juga sudah tercatat di OJK yaitu nomor 17/POJK.04/2015. Nah, kemudian inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Islam yang diungkapkan oleh Al-Makrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat di seluruh dunia. Nah, berikut adalah kerangka pemikiran yang coba peneliti ajukan. Berikut adalah hipotesisnya. Nah, bab 3, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data time series, yaitu data dengan berdasarkan tuntut waktu. Data time series yang digunakan dalam penelitian ini adalah data terkait dengan nilai indeks isi, nilai outstanding sukuk, nilai inflasi, dan nilai pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, kemudian populasi yang coba diajukan adalah pergerakan saham syariah, sukuk, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian sampel yang coba diajukan oleh penulis adalah sampling jenuh dengan teknik semua sampel yang coba diajukan oleh peneliti adalah semua populasi dijadikan sebagai sampel dengan teknik pengambilan sampel adalah sampel jenuh. Data yang digunakan sebagai sampel
adalah data triwulan. Nah, kemudian masuk kepada bab 4 hasil dan pembahasan. Ada uji statistik deskriptif gitu yang menjelaskan bahwasanya jumlah observasi itu sebanyak 20 yang memiliki rata-rata mean yaitu 17753 untuk X1, kemudian untuk X2 nya 1068.067, untuk Y nya 341500, untuk Z nya 2893000. Nah, nilai yang paling tinggi yaitu sebesar 7.07000 yaitu di variabel pertumbuhan ekonomi, dan nilai paling rendah yaitu minus 5.32 yaitu di variabel pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian ada hasil analisis regresi berganda, yaitu mengartikan bahwasanya nilai koefisien pada hasil regresi di samping adalah minus 5, yang mengartikan bahwa saat variabel saham syariah cukup dan inflasi naik, nilainya sama dengan 0, maka pertumbuhan ekonomi menurun, yaitu minus 5. Nilai saham syariah sebesar 0,0023 dan nilai suku korporasi sebesar 0,00854, mengartikan bahwa setiap naik satu kali, maka pertumbuhan ekonomi meningkat. Begitupun suku korporasi meningkat. Nilai inflasi sebesar 1,228425 mengartikan bahwa setiap naik satu kali inflasi, maka pertumbuhan ekonomi meningkat. Nah, hal ini ada uji stasioniaritas. Dari tabel di samping terlihat bahwasanya kita menguji dari level first difference dan second difference gitu. Kemudian ini hasil uji kointegrasi, yaitu kita cukup membandingkan titik kritis 0,05 dengan tes statistik, yaitu dengan hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kointegrasi atau hubungan jangka panjang jika dihitung berdasarkan tes statistik menunjukkan adanya kointegrasi. Nah, ini hasil uji ECM-nya, yaitu dapat dianggap valid atau dapat digunakan. Nah, itu nah, ini adalah hasil uji asumsi klasik normalitas, yaitu data berdistribusi normal, kemudian ini heteros, data terbebas juga, autokorelasi, data terbebas, kemudian ini ada hasil uji T, bahwasanya saham syariah dan suku korporasi tidak berpengaruh, sedangkan inflasi itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini hasil uji F, bahwasanya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen karena nilai probabilitas lebih dari 0,05. Ini hasil uji hipotesis koefisien determinasi, bahwasanya saham syariah dan suku korporasi mempengaruhi variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 17%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Nah, ini kesimpulan yang coba saya ajukan, yaitu bahwasanya variabel saham syariah memiliki nilai profitabilitas 0,911 lebih dari 0,05, bahwasanya variabel inflasi berpengaruh positif. Suku juga sama, variabel Z juga kurang berpengaruh negatif. Hasil analisis UGS secara simultan tidak mempengaruhi. Hasil statistik koefisien determinasi dipengaruhi cuma sekitar 18%. Baik, cukup sekian. Terima kasih untuk penguji dan dosen pembimbing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.